Sementara itu, pemirsa, Pengadilan Tipikor menggelar sidang lanjutan bagi terdakwa kasus suap Patrice Rio Capella dengan agenda pemeriksaan saksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Rahma Safitri langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rahma, poin-poin apa atau poin-poin keterangan apa yang sejauh ini sudah dikemukakan oleh saksi, Rahma? Ade, tadi hingga saat ini sidang masih berlangsung. Tadi baru dimulai sekitar pukul 10.30, artinya sudah 1 jam lebih sidang ini berlangsung. Ada 3 saksi yang dihadirkan dalam persidangan, di mana yang pertama adalah Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara nonaktif, dan juga yang kedua adalah Clara Weekend yang merupakan kakak dari Siska. Yang ketiga adalah Ramdan Taufik selaku supir dari istri Gatot, Evi Susanti. Di mana pemeriksaan 3 saksi ini memang untuk mengetahui aliran dana senilai 200 juta rupiah yang diterima oleh terdakwa Patrice Rio Capella dari Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya Evi Susanti, di mana memang sebelumnya telah disebutkan dalam dakwaan atau berkas dakwaan Patrice Rio Capella, di mana ia diduga oleh KPK menerima suap senilai 200 juta rupiah dari Gatot Pujo Nugroho dan juga Evi untuk memfasilitasi islah dan memudahkan pengurusan penghentian penyelidikan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana melibatkan Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka. Mengingat memang posisi dari Patrice Rio Capella sendiri ini sebagai anggota Komisi 3 DPR RI dan juga sebagai Sekjen Nasdem, sehingga ia dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya, antara lain adalah Kejaksaan Agung. Dan memang cukup pelik dalam perjalanan kasus yang menimpa Patrice Rio Capella, di mana kasus dari Patrice Rio Capella ini merupakan pengembangan kasus dari kasus suap Hakim PT UN Medan dengan melibatkan pihak-pihak utama yaitu Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti istrinya, lalu ada pula OC Kaligis selaku pengacara Gatot dan Evi, Siska dan juga Iwan. Anak Siska dan Iwan ini merupakan anak buah dari OC Kaligis dan juga Patrice Rio Capella sendiri. Dan memang tadi dalam keterangan yang sudah diberikan oleh Gatot disebutkannya bahwa pemilihan sosok Patrice Rio Capella ini dipilih langsung oleh pengacaranya OC Kaligis, karena memang sosok Patrice Rio Capella dinilai sebagai sosok yang kuat untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Gatot Pujo Nugroho di Kejaksaan Agung, dan juga memang diakui oleh Gatot. Akhirnya ia pun menyetujui dan meyakini bahwa Patrice Rio Capella dapat menyelesaikan kasus tersebut. Namun dalam perkembangannya justru malah dinyatakan oleh Gatot bahwa sosok Patrice Rio Capella ini justru tidak memberikan impact ataupun dampak yang signifikan terhadap penyelesaian kasusnya dan juga islah. Namun terkait dengan harga 200 juta ini pun tetap diberikan. Ini merupakan permintaan langsung dari Siska sebagai penyambung antara Gatot dan juga Patrice Rio Capella. Sedangkan tadi dalam keterangan dari Weekend, kakak dari Siska, disebutkan bahwa ia membenarkan adanya aliran dana 200 juta yang diberikan melalui Siska dari Gatot untuk Patrice Rio Capella. Dan setelah itu ia pun membenarkan bahwa adanya pengembalian kembali sejumlah uang yang sama yaitu 200 juta melalui Siska setelah mencuatnya kasus Hakim PT UN Medan di KPK. Dan hingga kini sidang pun masih berlangsung. Kami belum mengetahui apa tanggapan yang diberikan oleh terdakwa Patrice Rio Capella. Untuk sementara demikian Ade dan Rike yang bisa kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Rahma Safitri melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.